Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi hadir. Mohon maaf ya teman-teman, tadi terputus sinyalnya. Memang tadi di sini habis hujan gede banget. Baik, saya coba mengundang Ibu Min Uno kembali bersama kita. Boleh di... Nah, ini sudah. Silakan ya teman-teman, pertanyaan seputar tema. Ibu, mohon maaf ya. Lagi seru. Tapi karena Ibu Ninanya cantik, jadi saya betah nungguin. Aduh, iya, tadi sekalian di-save dulu, Bu. Takut hilang kan, jadi Nina save dulu. Mohon maaf jadi agak lama. Jadi nanti bisa videonya, bisa keduanya yang tadi dan yang sekarang ini tersambung kembali gitu. Baik, pada tadi lagi seru ya, Bu. Kita ngomongin hubungan nih antara etiket dengan melejitkan keberdayaan perempuan. Berarti itu kedua hal tersebut sangat berhubungan ya, Bu ya? Ya, eh, ini bukan sangat lagi, itu adalah kehidupan kita. Bagaimana seorang karir itu bisa beradaptasi dengan lingkungannya kalau dia tidak sopan, bicaranya kasar, kemudian minta tolong juga kan harusnya mohon maaf bisa ditolong kami atau enggak, dia nyuruh kayak pembantunya atau semuanya. Jadi adalah memang pakem-pakem yang mereka harus pegang sehingga dia akan diterima as a role model sebagai teladan di ruang lingkup pekerjaannya. Kalau tidak, orang akan melihat ini kok pemimpin saya begitu ya, gitu kok ngomong kok seenaknya ya, kok kasar ya. Jadi itu, nah itu yang harus kita jadikan. Makanya kita itu harus belajar untuk percaya diri, untuk lebih sabar, untuk to empower ourselves, memberdayakan diri supaya kita bisa diterima oleh lingkungan dengan baik dan benar, gitu. Betul, karena Bu, tercapainya kita nih sebagai perempuan terlejitkan keberdayaannya itu kan nggak bisa sendirian ya Bu ya. Bukan hanya karena kita gitu, tapi juga kan karena tim kita, supporting system kita di rumah ya Ibu ya, itu kan sangat berpengaruh. Kalau kita nggak bisa bersikap baik kepada mereka, mereka ya contoh PRT kita gitu ya Bu ya, yang bantuin di rumah, atau kalau saya ada yang bantuin ngasuh anak gitu ya Bu ya. Misal saya nggak punya yang bantuin, terus saya mau ada undangan kemana gitu kan jadi nggak bisa karena nggak bisa maksimal. Nah, hal-hal tersebut harusnya bisa lebih diperhatikan oleh para perempuan Indonesia. Ibu ada tanggapan nggak Bu tentang ini Bu? Etiket dan sikap kita ke orang lain dan supporting system kita gitu Bu? Iya, kita itu kehidupan kita, we are a team, we are a super team. Jadi kita itu yang harus konsisten, kita harus konsisten melakukannya. Jadi dan konsekuen untuk memperlakukan pakem-pakem itu dan continue. Ya. Jadi konsisten, konsekuen dan continue untuk become a super team. A super team itu adalah orang-orang yang di sekitar kita, dan itu intinya hanya satu, you respect each other. Pokoknya kita saling menghargai, saling menghormati. Ya, kalau dia salah ya kita harus memberitahu dengan cara yang baik dan benar. Ini adalah hal-hal yang kita harus lakukan. Jadi karir, pemberdayaan dan semuanya kaitannya itu sangat erat dengan etika dan etiket. Itu yang membuat kita akan bisa berjalan bergandengan tangan untuk menjadi lebih sukses.
Iya, luar biasa. Sama ini Bu, Nina tuh kemarin dengerin apa namanya Ibu di Instagram yang katanya ya sikap kita kepada suami harus seperti apa. Walau Ibu dengan dengan suami kan berbeda apa daerah, pastinya kan cara berbicara berbeda gitu. Nah, kemudian yang Iya, paling menarik itu adalah kata-kata Ibu di mana kuncinya itu satu. Kalau misalnya yang satu bicara, yang satu harus diam ya. Ibu menyampaikan seperti itu. Lalu permasalahan rumah tangga itu jangan sampai keluar pagar rumah. Semuanya harus selesai di dalam rumah gitu ya, Bu. Nah, dihubungkan sama sama itu menarik sekali Bu karena itu yang juga saya dan suami terapkan gitu. Dan uh, sayangnya ya Bu ya, di lingkungan kita ini gitu ya, seringkali para wanita itu dalam tanda kutip lupa gitu Bu, bahwa kan kita berdaya juga bisa melakukan sesuatu karena izin suami. Nah, menurut Ibu bagaimana Bu? Ada kalanya kalau orang wanita yang merasa sudah berdaya, sudah hebat, suaminya ngomong dibalikin, suaminya ngomong apa lagi dibalikin. Akhirnya ujung-ujungnya jadi berantem berkepanjangan dan jadi berpisah. Ibu ada pesan-pesan Bu untuk para perempuan berdaya yang sudah hebat-hebat gitu agar supaya bisa selalu baik-baik aja di keluarganya dan tahu posisinya yang paling penting Bu. Monggo Bu. ya, saya mau menyatakan rahasia, ini bukan rahasia. Tetapi sampai hari ini pun, ya, saya sudah 56 tahun berkeluarga. Sampai hari ini pun, saya berusaha selalu meminta izin. Misalnya, oh saya nanti ada IG dengan Ibu Nina. Jadi, kita harus memberitahu apa sih yang akan kita lakukan. Jadi apalagi gini banyak sekali para perempuan, mohon maaf kalau udah punya uang tuh suka sombong ya. Nah, padahal uang is not everything ya. Uang tidak selalu bisa membuat kebahagiaan. Memang uang penting banget ya. Sekarang orang bilangnya cuan ya, cari cuan terus. Tapi semuanya atas seizin suami dan seizin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bergerak, berbuat itu dengan semangat kebersamaan. Dengan semangat kebersamaan inilah kita akan bisa menjadi orang yang bermartabat dan terhormat, punya integritas tinggi ya, punya kejujuran yang tinggi. Karena apa? Kita nggak bisa maju sendiri. Nobody can do that. Karena apa? Kita adalah makhluk sosial yang diciptakan untuk bisa bergandengan tangan, untuk bisa maju dengan cara yang penuh martabat dan terhormat. Nah, itu yang membuat perempuan itu kelihatan. Tetapi begitu dia tidak terhormat, begitu dia berbuat sesuatu yang di luar jalur etika, di luar jalur etiket, dia akan kemudian tidak dipedulikan lagi oleh lingkungan. Nah, dan lingkungan menganggap itu sebagai suatu hal yang, nah, ngapain ya, dia karakternya tidak baik. Nah, itu yang saya titip sekali kepada para anak-anak muda, milenial, ibu yang baru memulai kehidupan berumah tangga. Tolong dijaga nama baik kita, nama baik kita, nama baik kita. Itu yang harus selalu menjadi pegangan kita dalam langkah. Kita tidak boleh menghalalkan segala cara demi mendapatkan pendapatan yang tinggi. Itu 3 kali ya Bu ya, menjaga nama baik kita, nama baik kita, nama baik kita ya Bu ya. Saking pentingnya ya Bu ya, Masya Allah, baik, baik. Iya, berarti pola komunikasi juga harus dijaga di dalam keluarga ya Bu ya, agar supaya kita bisa
apa ya, bisa saling mengerti, bisa tadi menjaga semangat dan kebersamaannya tadi sehingga kita bisa menjadi insan yang penuh integritas dan bermartabat. Baik, Ibu izin menyampaikan pertanyaan. Sudah mulai ada pertanyaan Ibu yang masuk dari para wanita berdaya semuanya. Luar biasa. Iya, izin ya Bu, Nina bacakan dari Tresna 2709. Ibu, kalau tidak salah, etiket itu berbeda di setiap bangsa. Bagaimana kita menyesuaikan diri bila berada di tengah berbagai bangsa atau suku bangsa yang berbeda etiketnya, katanya Bu. Pertanyaannya. Ya. Jadi ini yang dinamakan cross culture. Ya. Jadi cross culture adalah perbedaan budaya, saling berbeda. Ya. Makanya kalau kita mau pergi ke suatu tempat yang kira-kira tidak sama ininya budayanya, kita harus belajar ilmu tentang budaya setempat sehingga kita tahu bahwa oh ini bukan kebiasaan di sini, ini bukan kebiasaan di sini. Jadi kita harus belajar untuk bisa menjadi pendengar yang baik, ya. Belajar untuk melalui literasi, ya. Kemudian belajar untuk bisa mengadaptasi diri kita. Jadi itu penting sekali, perlunya kita mengetahui seluk-beluk budaya setempat. Jadi kita kalau mau pergi ke tempat tersebut, the cross culture namanya itu, jadi budaya yang berbeda, kita harus belajar tentang budaya setempat supaya kita bisa terlihat dan kelihatan diterima oleh lingkungan. Iya. Itu yang penting. Iya, betul sekali. Supaya proses adaptasinya juga bisa lebih cepat ya, Bu ya. Iya. Iya. Baik, Bu, ada pertanyaan selanjutnya, Bu, dari Yulita Wibowo 05. Izin bertanya, Ibu, bagaimana kita menyikapi kekerasan pada perempuan yang terjadi dalam rumah tangga, yang kita lihat di sekitar kita, baik di keluarga ataupun sahabat yang mengalami. Jadi sikap kita, Bu, kalau ada orang di sekitar kita atau sahabat kita mengalami kekerasan dalam rumah tangga, katanya Bu, dari Yulita Wibowo 05. Iya, Mbak Yulita atau Nanda Yulita, ini adalah suatu hal yang perlu disikapi dengan kebijaksanaan, kearifan. Nah, dalam keadaan demikian, kita harus waspada. Makanya perlunya pada waktu sebelum naik ke jenjang perkawinan, perlunya masa belajar atau saling memahami itu sangat penting sekali, ya. Jadi bagaimana kebiasaan dia, bagaimana keluarganya dan semuanya, kita itu harus belajar dulu sebelum mau memutuskan, ya saya mau kawin sama kamu, ya. Jadi jangan menikah karena paras yang cakep, jangan, ya. Lebih baik menikah karena hati yang lembut. Jadi kalau muka itu lama-lama juga jelek, Berubah ya, Bu kelihatannya ya. Aduh, Ibu. udah makin hari kan makin keriput dan segala macam. Tapi kalau yang lembut itu akan terjaga selamanya. Dan untuk mengetahui, dan kalau sudah terjadi, kita harus bersikap dengan tegas dan keras untuk tidak kemudian terjadi hal-hal yang membuat kita celaka. Kita boleh dengan terus terang, mohon maaf, saya tidak bisa hidup dengan kamu karena kamu dengan sikap-sikap kamu yang kasar dan keras dan semuanya.
Jadi ini harus diselesaikan secara baik dengan hukum atau melalui perundingan orang tua dan semuanya. Ini harus diselesaikan. Saya nggak mau kejadian lagi ada perempuan-perempuan yang diem aja. Kita harus bicara, kita harus bertindak dan rangkul orang-orang yang mengetahui tentang bagaimana bersikap untuk mengatasi keadaan yang demikian. Jadi jangan pernah diam kalau ada orang-orang di sekitar kita yang berbuat keras dan berbuat yang mencelakakan kita. Ya, kita harus mengambil tindakan yang tegas. Ya, di Yulita, Nanda Yulita, jadi itu yang saya ingin pesan, jangan diam aja kalau lihat orang yang tidak baik. Ya, jangan didiamkan. Kalau didiamkan berarti kita setuju dengan perbuatan itu. Kita tidak boleh mendiamkan sesuatu hal yang tidak baik. Kita harus bisa kemudian mengatakan dengan tegas dan jelas, atau kalau enggak kita panggil ahli-ahli hukum ya, sebelum permasalahannya menjadi lebih jelek. Ya, baik, terima kasih. Semoga terjawab Mbak Yulita Wibowo 05. Selanjutnya Bu, pertanyaannya, Ibu Min izin bertanya, saat ini pengaruh media sosial sangat besar katanya, di mana orang sudah tidak peduli pada etika berkomunikasi. Mengenai hal tersebut, bagaimana Ibu menanggapinya? Komunikasi di medsos nih Bu, netizen nih Bu. Silakan. Jadi permasalahan, jadi adanya berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang tidak baik, dan kemudian ada hal-hal yang kemudian menjelek-jelekkan diri kita atau teman kita dan semuanya. Nah, kita harus bisa memilah antara mana yang perlu diteruskan, mana yang tidak. Selalu bertanya gini, apa perlu diteruskan? Apa ini berita benar? Apa untungnya? Kalau tidak ada untungnya, kenapa saya harus meneruskan? Jadi kita harus bertanya kepada diri sendiri, bagaimana kalau kita di tempat yang sama? Ya? Jadi kita harus menanyakan kepada diri kita sendiri, apa untungnya menyebarkan? Apa kemudian hal-hal yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang tidak baik dari orang lingkungan. Apakah memang berita itu benar? Apakah berita itu memang berguna? Atau berita itu inspire people? Ya, kalau berita itu memojokkan orang, kemudian membuat orang tidak senang, ya kita harus kemudian mencegah. Jangan sampai berita itu tersebar. Kemudian, apakah penting menyebarkan berita itu? Apa untungnya buat kita? Karena kalau nggak ada untungnya buat kita, tentu juga nggak ada untungnya buat orang lain. Nah, ini sering sekali kita lupa. Biarin aja. Bukan gua ini. Nggak boleh begitu. Itu namanya egois. Nggak boleh bilang, bukan saya ini. Nggak bisa. Coba tempatkan diri kita di tempat orang tersebut. Kemudian, apakah itu juga suatu kebaikan? Jadi ada hukumnya, ya ada true, apakah kebenarannya, kemudian helpful, apakah itu membantu, inspiring, apakah itu memotivasi, membuat orang lebih berdaya, atau membuat orang lebih kemudian tidak ingin meningkatkan diri, kemudian apakah itu penting, necessary, and yang terakhir apakah itu baik, apa kind. Jadi THINC, think, ya. Yeah. Think, ya, selalu harus think. Is that good for you? Is that good for others? If it is not good, why? Ya, ada ini ya, saya selalu sakit ini ya, merasa tergerak sekali. Kenapa ada orang yang senang membuat orang lain merasa
tidak nyaman. Why? Ya, menjelek-jelekan orang lain. Why? Buat apa? Ah, Ibu Nina tuh emang sih cantik mukanya, tapi lihat aja deh pelakuannya. Nah, itu nggak enak. Ya. Think positive always. Ya. Jadi komunikasi kita harus komunikasi yang asertif. Jadi you are okay, I'm okay, yang asertif. Jadi kan kalau saya ngobrol dengan Bu Nina begini kan, saya oke, Bu Nina oke. Tapi kalau saya jelek-jelekin orang lain, Bu Nina juga nggak suka. Nah itu. Terima kasih. Jadi Iya. be smart dan the smartphone. Iya, betul. Harus bijak ya, Bu. Dan kita juga harus berempati nih kalau kita digituin sama orang, mau nggak? Kalau nggak mau ya jangan gituin orang. Ya, luar biasa. Baik, Bu. Pertanyaan dari Nia Agustina 1308. Izin bertanya, Bu, bagaimana menghadapi etika anak milenial yang sudah berkurang terhadap orang tua? Oh, mungkin jadi anak milenial sekarang tuh kadang apa ya gitulah, Bu. Kurang ini ya, kurang beretika gitu dibanding zaman dulu mungkin, Bu. Monggo, Bu. Nah, saya ingin sekali para ibu-ibu muda ini yang baru berumah tangga, ya, kalau bisa anak-anak itu jangan 100% ditinggalkan oleh babysitter atau PRT atau ditinggalkan oleh siapapun. Kita, we are the one. Kitalah yang harus bertanggung jawab terhadap perilaku anak. Karena apa? Bung Hatta mengatakan, kalau anak kurang cerdas, itu bisa kita buat dia cerdas. Tapi kalau anak kurang ajar, anak tidak perilaku baik, itu sulit untuk memperbaikinya. Makanya saya berkeinginan dan mau ibu-ibu yang muda-muda jangan terus-terusan dari pagi sampai malam cari uang. Harus ada waktu untuk anak-anaknya dan mengajarkan, karena the foundation of the behavior atau fondasi dari perilaku adalah pada rumah, kehidupan orang di rumah. Ya. Kalau di luar itu kan sekolah sebentar, tapi di rumah itulah yang harus menjadi teladan dari anak-anak. Baik. Nina sambil nyatet, Tim. Karena banyak banget nih pesan-pesan ibu yang sebenarnya bisa langsung diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Khawatir lupa, ini catatannya udah panjang. Baik, Ibu. Pertanyaan lagi, Bu. Ibu izin bertanya, katanya sosial media lagi nih, Bu, sangat membawa pengaruh besar terutama dalam etika berkomunikasi. Bagaimana Ibu memandang ini, katanya. Mungkin ini ya, Bu, kalau misalnya di sosial media kan ada orang posting apa, kadang memberi komentarnya itu loh, Bu, suka nyakitin karena pakai akun yang bohongan gitu, Bu. Seenak-enaknya aja. Ibu menyikapi ini seperti apa, Bu? Ya, makanya itu saya selalu katakan, menyikapi sesuatu kita harus smart, ya. Harus bijak ya. Kita harus selalu menempatkan posisi kita ya. Jadi perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Ya. Kalau kita nggak mau diperlakukan sama orang lain demikian, jangan memperlakukan orang lain. Ya, jadi itu penting banget kita untuk smart yang tadi di think itu. Ya. Jadi itu menyakitkan sesuatu hal yang tidak baik kemudian disebarluaskan. Misalnya kalau ketahuan sesuatu dia kemudian disebarluaskan, ya, dia peteaknya bau loh, gitu loh. Atau kalau bicara, aduh saya udah mau pingsan, mulut tuh bau banget, baru kan petek kali ya. Nah, sesuatu
nggak usah disebarluaskan, Ya. kan nggak enak orangnya, kasihan orangnya. Iya. Kita bisa dengan perlahan-perlahan, Mbak, mohon maaf, punya odorono nggak? Kalau nggak punya nanti saya kasih loh, gitu loh. Iya, baik, baik. Tadi tambahannya adalah selain think tadi ya menyikapi dengan cara yang bijaksana ya Bu. Pertanyaan lagi Bu dari Ibu, nggak apa-apa pertanyaannya banyak Ibu, monggo kalau mau sambil unjuk mau minum silahkan Bu. Nggak apa-apa. Semangat ya Bu. Iya, dari Vini_Umasugi, Ibu Min izin bertanya bagaimana tanggapan Ibu tentang generasi Z dan Y yang saat ini dianggap minim dalam beretika dan berbahasa gaul dengan orang tua. Apakah itu sesungguhnya kurang sopan atau bagaimana? Jadi anak zaman sekarang tuh suka pakai bahasa gaul ngomong sama orang tua katanya Bu. Silakan Bu. Jadi orang ini saya punya buku ya dari kolonial ke milenial ya. Jadi ini buku Hmm. terbaru. Jadi Oh. kalau mau ini bisa nanti bilang sama saya, nanti kita di Gramedia juga ada. Nah itu memang anak-anak sekarang sering bicara dalam bahasa gaul dan eh, terus terang aja ya, mohon maaf saya juga suka sering gaptek nggak ngerti ya apa sih dia bilangnya begitu, semua disingkat-singkat kan. Nah eh, sebaiknya kita juga sebagai orang tua belajar, tapi kasih tahu sama anak dengan baik. Mohon maaf, kamu tadi ngomong apa ya? Jadi kan supaya ada komunikasi yang tadi saya katakan asertif. I'm okay, you are okay. Jadi kita saling mengerti. Misalnya sekarang saya dengan Mas Sandi, anak saya dan Mas Indra, aduh mereka kalau ngomong tuh cepet sekali ya. Aduh saya ini kamu ngomong apa sih, terus dia coba tolong lebih pelan ya. Jadi kita memberitahu kepada mereka dengan baik. Oh mama nggak bisa nangkep ya, nggak bisa dong habis ngomongnya itu. Dan kalau kita kan ngomong itu terbuka mulutnya supaya jelas, menarik dan meyakinkan. Mereka kan ngomongnya Mas Adi ngomong apa? Harus bertanya supaya tidak terjadi komunikasi. Jangan sok keren. Oh ya, ngerti. Nah, itulah kita harus juga menyarankan kepada mereka. Coba tolong dong bicaranya dengan bahasa yang ini bisa dimengerti. Jadi kita itu di sini ada buku saya juga di milenial. Kita itu harus eksis di segala zaman. Jadi kita harus Hmm. belajar gitu loh. Jadi memang itulah kesulitannya menjadi orang tua. Tapi terus terang aja orang tua itu sampai kapanpun, sampai anak itu udah punya anak pun dia tetap anak kita karena dia selalu menganggap kita sebagai orang untuk bertanya. Nah itu yang harus kita lakukan ya, kita harus meningkatkan diri. Seperti hari ini ya, saya dibantu oleh Mbak Asri dan Mas Aki karena terus terang aja itu kalau kalau lagi bener sih nggak apa-apa, tapi begitu tiba-tiba kemudian Ibu Nina nggak ada suaranya, saya kan bingung. Iya. Iya, baik. Ibu, satu pertanyaan lagi nih, Bu. Tadi, oh iya, Bu, tadi maaf, ada yang tanya bukunya bisa didapatkan di mana tuh? Karena kayaknya bener, Bu, banyak sekali yang memerlukan bagaimana cara berkomunikasi. Tadi kan judulnya eh Oke, milenial tuh, kolonial tuh milenial, atau apa tadi, Bu ya? ada satu lagi juga dari uh, satu buku lagi yang baru juga dari saya, yaitu Citra Cinta untuk Min Uno. Jadi bagaimana sih kita berhubungan dengan orang lain. Jadi Hmm. ini salah satu hal
bagaimana kita memberdayakan diri di masa pandemi supaya kita bisa juga menghimpun ilmu dan menyebarluaskan ke orang lain. Kalau mau nanti ke saya aja nanti supaya diuruskan oleh Mbak Asri bisa untuk order ke tempat saya karena ada beberapa yang memang udah habis kemarin. Jadi di Gramedia ada, tapi saya juga di sini ada kebetulan yang punya saya adalah hardcover ya. Jadi yang edisi limited edition. Wah, pesan ya Bu. Nina pesan duluan ya Mbak Asri. Baik, baik, terima kasih. Iya. Ibu, oh ini Bu katanya saya siswi Ibu saat di Garuda Indonesia pada waktu pelatihan pramugari. Salam Ibu, senang sekali bisa langsung berkomunikasi dengan Ibu katanya. Yulita Wibowo yang tadi Bu. Iya. Sampai ketemu ya, ketemuan ya. Iya, senang banget. Baik, Bu, sebelum berpisah nih, Bu, boleh tanya satu lagi sebagai ibu nih, Bu, bagaimana kita seharusnya mengajarkan etiket atau etika kepada anak-anak agar kelak juga mampu bersaing di dunia kerja, Bu? Silahkan. Ya, jadi yang paling gampang adalah kita menjadi ketauladanan atau role model buat mereka sehingga mereka ini yang dikatakan kita mengajarkan tetapi kita juga harus melakukannya. Betul. Jadi kan ada orang ngajarin tapi dia nggak melakukannya. Jadi walk the talk. Jadi bagaimana kita melakukannya itu yang sebaik-baiknya dan anak itu cepat sekali apalagi anak-anak sekarang kan pinter-pinter ya mereka bisa dengan serta-merta dan mereka itu kan selalu mencari pakai itu Google tuh loh. jadi kita di rumah itu harus inspire them ya memberdayakan mereka untuk memberikan ketauladanan dan itu as a leader ya, bagaimana kita bisa memimpin diri kita sendiri supaya orang di rumah juga bisa mengikuti apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi we are the one who become the role model. Jadi apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Itu yang menjadi pegangan anak-anak untuk menjadi fondasi dari pelajaran etika dan etiket. Hal-hal yang sangat mendasar, kejujuran, integritas, kebersamaan, berinovasi, berkolaborasi, kreativitas, dan semua hal yang dilakukan harus secara a team. We are a team dan kita melakukannya dengan satu hal yang sangat penting adalah we are happy to do that. Jadi kalau ibu-ibu di rumah itu ya harus melakukannya dengan bahagia. Jadi harus menanamkan diri. What we are doing selalu bahagia. Jangan di rumah tapi kemudian tidak menyenangkan orang lain, marah-marah dan semuanya. Jadi itu yang harus menjadi Fondasi, culture. fondasi dari etika. Apa yang nggak boleh? Misalnya nyontek itu nggak boleh. Bukan karena nyonteknya, tapi this is not allowed, nggak boleh. Terus kalau mau masuk ke kamar orang lain, ketok pintu dulu, itu etiketnya. Terus say apa kabar, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, mau tidur pun selamat malam, selamat istirahat. Dan itu adalah hal-hal yang sangat mendasar tetapi penting di dalam kehidupan. Itu ditanamkan kepada anak-anak, kalau ketemu orang lain, please smile. Ya. Jadi kalau Ibu Nina mah nggak usah smile, udah cantik ya, udahlah.
Nina tadi belum tanya kabar ibu ya Bu Nina, berarti ini kurang nih etiketnya. Langsung mulai aja. Tadi karena ininya, signalnya kurang baik, jadi kita ya, mungkin sekali Iya, lagi terima kasih undangannya, dan jangan pernah lelah untuk mengajak orang lain untuk berdaya. Harus selalu aku berdaya, ya. Dan terima kasih untuk ini, bajunya buat ibu atau dikembaliin lagi nih? buat ibu. Oh, jadi tua dong. Iya Bu, kan apa namanya disesuaikan dengan kondisi. Mau pergi kemana, mau pergi ke mana. Berbusana juga ada etiketnya ya Bu ya. Sami-sami. Lingkungan untuk aku berdaya. Amin. Berdayakan mereka supaya they are as beautiful as you are, as smart as you are, as successful as you are. Itu Amin. penting banget. Mengajak orang lain, dan kadang-kadang kebahagiaan itu adalah melihat orang lain lebih baik dari diri kita. Betul sekali. Oke? Iya. Terima kasih banyak Ibu. Semoga sehat selalu, berdaya selalu, semangat selalu, luar biasa. Terima kasih banyak. Bajunya dikasih 2 baju, ini masih ada harganya, ya. Itu mahal banget ya. Aduh Ibu. Iya, makasih banyak ya Ibu atas waktunya. Senang banget berbincang dengan Ibu, luar biasa sekali. Terima kasih. Selamat Salam sama sore. Salam keluarga juga, bye. Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Ardi, Mbak Asri, terima kasih udah bantu. Makasih Mas Ardi, makasih Mbak Astri. Monggo, boleh yang di kiri atas ada tanda silang, Bu. Boleh diklik. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya Ibu. Wow, luar biasa sekali tadi obrolan kita dengan Ibu Min Uno tentang etiket dan keberdayaan perempuan. Jadi antara etiket dan keberdayaan perempuan ini sangat berhubungan. Tadi juga beliau menyampaikan, memberi pesan kepada kita semua agar supaya bisa membangun keluarga yang punya dasar etiket dan etika yang baik sebagai sebuah fondasi yang fundamental. Yang pertama, pesan beliau, ibu itu menjadi tauladan atau role model untuk keluarganya. Kemudian ibu juga bisa memimpin diri sendiri agar supaya bisa menjadi tauladan tadi untuk anak-anaknya. Lalu kejujuran, integritas, kebersamaan, kreativitas, inovasi itu dilakukan bersama sebagai tim agar bisa berbahagia bersama. Lalu jangan lupa juga selalu tersenyum gitu agar supaya keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Luar biasa sekali ya tadi ya obrolan kita bersama Ibu Min Uno. Terima kasih. Terima kasih juga kepada para wanita berdaya semua atas pertanyaan-pertanyaannya yang banyak sekali. Mohon maaf tidak semuanya bisa saya bacakan. Tapi saya ingin memberi informasi siapa pertanyaan terbaik di episode 109 kali ini. Pemenangnya adalah Yulita Wibowo 05. Izin bertanya Bu, bagaimana kita menyikapi kekerasan pada perempuan yang sering terjadi dalam rumah tangga yang kita lihat di sekitar kita, baik keluarga atau sahabat yang mengalami ini. Selamat kepada Yulita Wibowo 05, silahkan menghubungi Nina Nugroho Store dengan cara masuk ke Instagramnya Nina Nugroho Store. Di dalam Instagramnya ada link yang bisa diklik untuk kemudian terhubung melalui WhatsApp dengan para sales advisor kami dan mohon untuk memberikan alamat dan nomor telepon untuk pengiriman hadiahnya. Terima kasih kepada wanita berdaya semua. Mohon maaf ya kalau apabila tadi sempat sulit sinyal. Semua kekurangan, kesalahan, ketidaksempurnaan adalah milik saya. Sempurna adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Support terus gerakan Aku Berdaya melalui live Instagram Nina Nugroho Solutions dan juga setiap hari Minggu kita ada program nih bersama-sama dengan Tempat Trainers Guild
para mentor-mentor yang bersedia mengajarkan kita tentang mentalitas untuk nanti itu temanya adalah tentang nih, keren banget. Biaya hemat hidup cermat. Pastinya itu penting sekali ya untuk kondisi kita di pandemi ini bersama dengan Ari Wijaya. Biaya hemat hidup cermat melalui Zoom hari Minggu jam 10 sampai jam 11.30. Silakan daftar melalui Instagram Aku Berdaya. Di situ ada linknya untuk kita mendaftar. Terima kasih semuanya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai ketemu minggu depan di jam yang sama, 16.30 sampai 17.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.